masuk air. Iki sudah kan? Ya sudah kan ya Mas. Apa fokus? Oke. Iya. Cek sound ya. Suaraku wis jelas ya. Kak Krung. Tapi kemarin nggak ada masalah kan ya Mbak? Tak ada. Assalamualaikum. Suaranya nggak masuk. Masalah di mana ya Mas? Selamat malam. Cek sound ya. Mohon izin untuk cek sound dulu. Suara saya terdengar belum? Suaranya. Nah. Sudah. Pelan banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, aman? Aman. Oke. Tapi kok nyambungnya? Hah? Enggak, kayak aku loh. Terdengar kurang keras ya dokter. Baik, sudah jam 7 malam ya. Mohon izin untuk mulai acaranya. Halo rekan-rekan semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kurang jelas. Kecil banget suaranya Mbak, katanya orang-orang nih. Ya, misal nggak nyala itu. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf cek sound ya. Suara saya sudah jelas? Rekan-rekan di rumah, maaf atas ketidaknyamanannya. Oke Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna. Oke, saya mulai ya acaranya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan semua yang di rumah. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara IG Live malam hari ini. Oke. Dalam rangka hari ulang tahun RSUD Nisa Gresik yang ke-16 tahun, kami, keluarga besar RSUD Nisa Gresik mengadakan talkshow kesehatan dengan topik menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Jadi malam hari ini saya, Elsa, akan menemani rekan-rekan semua di rumah
untuk belajar bersama dari seorang narasumber kita yang luar biasa pastinya. Beliau adalah seorang dokter yang sangat berdedikasi dan mumpuni di bidangnya. Beliau adalah Dr. Suryo Ardi Hutomo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau ini adalah dokter SPJP di RSUD Nisa Gresik. Oke. Selain menimba ilmu bersama, malam hari ini kita juga ada hadiah menarik nih untuk rekan-rekan di rumah yang bisa memberi pertanyaan yang terbaik. Manajemen RSUD Nisa Gresik akan memilih 3 orang pemenang dan akan mendapatkan emas antam. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi selain mendapatkan ilmu malam hari ini, kita juga akan mendapat door prize yang luar biasa. Selain 3 pemenang itu, ada juga 5 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher diskon. Oke, jadi teman-teman di rumah tolong mohon berkenan untuk mengikuti acara ini sampai berakhir, dan nanti ketikkan pertanyaannya di icon pertanyaan yang ada di pojok kanan bawah ya, bukan ditambahkan komentar, oke? Jadi di pertanyaan dengan format ketik nama, spasi, nomor WA yang bisa dihubungi, spasi, pertanyaannya, oke? Baik, kita langsung saja undang Dr. Suryo untuk segera bisa bergabung dengan kita malam hari ini ya. Baik, Assalamualaikum Dokter, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Elsa. Iya, Selamat gimana malam juga buat teman-teman follower RSUD Nisa. Terima kasih. Bagaimana nih dokter kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Mbak Elsa sehat juga? Alhamdulillah dokter. Oke, dokter, malam hari ini kita akan berbincang bersama ya dokter mengenai menjaga kesehatan di masa pandemi. Gitu ya dokter ya? Oke, untuk awal boleh dong dokter diceritakan sesuai pengalaman dokter aja nih selama masa pandemi praktek di RSUD Nisa Gresik ini. Apa sih sebenarnya keterkaitan antara menjaga kesehatan jantung dengan kondisi pandemi saat ini, dokter? Monggo, silakan, dokter. Halo, suara saya masuk ya? Iya, oke. Oke, ya gini, jadi terima kasih sebelumnya, selamat malam pada seluruh followers Instagram RSUD Nisa. Selamat malam kepada seluruh panitia. Saya mengucapkan sebelumnya terima kasih atas kepercayaan saya menjadi narasumber pada acara yang berbahagia hari ini ya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana hubungan antara pandemi dengan kesehatan jantung ya, seperti itu ya tadi pertanyaannya. Jadi memang pertama penyakit jantung atau kita biasa bilang penyakit kardiovaskuler itu kan merupakan penyebab kematian tertinggi ya, penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia. Merupakan termasuk 5 besar dalam angka kematian karena penyakit jantung. Nah, di masa pandemi ini ternyata beban dari penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler itu semakin tinggi gitu. Jadi yang kemarin angka serangan jantung mungkin hanya 5-10%, ketika pandemi meningkat tajam 2 kali lipatnya, 20%, seperti itu. Setelah itu juga banyak pasien yang karena pandemi ya, jadinya takut untuk berobat.
takut untuk berobat, akhirnya apa? Obatnya tidak diminum teratur, sering obatnya telat, bahkan dihentikan sendiri, sehingga itu akan menambah beban dari permasalahan dari penyakit jantung ini di masa pandemi yang semakin kompleks. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ternyata pada pasien-pasien yang menderita coronavirus atau COVID-19 itu banyak disertai dengan komorbid penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler. Hampir 50% itu ada komorbid atau penyakit penyerta. Iya, lumayan tinggi ya penyakit jantung itu. Jadi dia COVID ternyata juga ada penyakit kardiovaskulernya juga. Dan itu berhubungan dengan gejala COVID yang lebih berat dibandingkan pasien-pasien yang tidak dengan komorbid. Mungkin seperti itu sementara, Mbak Elsa, yang latar belakang dari pentingnya pemahaman tentang menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Oke, terima kasih dokter. Untuk yang tadi dokter sempat menyebutkan bahwa sampai 50% ya dokter, berarti tinggi sekali nggih. Ya, sekitar segitu. Oke, jadi untuk misal nih ada pasien yang mengidap penyakit jantung, terus saat itu juga dia terpapar virus COVID-19, itu apa ada hal khusus yang harus dilakukan atau gimana dokter? Silakan dokter. Ya, tentunya memang kalau dengan penyakit jantung, karena memang umumnya penyakit pasien yang tidak dengan penyakit jantung. Oleh karena itu, pasien-pasien dengan komorbid penyakit jantung harus waspada ya, ekstra waspada terhadap kemungkinan terkena coronavirus ini gitu. Tentunya dengan cara menjaga kesehatan tubuh ya, secara umum ya seperti kita sudah ketahui bersama, tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, seperti itu ya. Meskipun sekarang sudah turun ya, sudah turun, tapi kan anjuran pemerintah tetap protokol kesehatan harus selalu dilakukan karena itu mencegah kita terkena infeksi dari virus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, vaksinasi. Jangan lupa, vaksinasi itu penting sekali karena akan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh kita terhadap corona. Dulu awal-awal mungkin banyak sekali saya ditanyakan, dok saya punya sakit jantung, saya punya darah tinggi, bolehkah saya divaksin seperti itu? Kalau ada pasien saya yang menanyakan seperti itu, saya pasti menjawab, jenengan harus vaksin, gitu ya. Kenapa? Ya karena itu akan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap corona, sehingga kemungkinan untuk terkena COVID akan semakin rendah, seperti itu. Mungkin itu, Mbak Elsa. Oke. Terima kasih dokter. Ini dokter, tadi jenengan kan menyebutkan bahwa vaksin ini penting sekali ya dokter. Seringkali saya itu mendengar dari pasien-pasien di rawat jalan, beliau mengatakan bahwa ini Mbak Elsa, sejak saya vaksin COVID nih, saya jadi sering hipertensi. Sebenarnya nih dokter, apa ada hubungannya antara vaksin dengan hipertensi? Begitu dok. Mohon penjelasannya. Ini pertanyaan yang agak ini juga ya, harus kita luruskan seperti itu ya. Sebenarnya vaksinasi sendiri itu efek samping yang paling sering adalah satu demam, lalu mungkin pegel-pegel, mungkin kemarin juga tangannya juga sakit bekas suntikan gitu ya. Cuman untuk
kejadian hipertensi sendiri kok saya selama ini tidak untuk membaca dari artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang terbaru tidak seperti itu. Jangan-jangan hipertensinya karena ketakutan yang berlebihan. Jangan-jangan gitu ya, atau kalau saya dari hemat saya, kalau penyakit hipertensi tentunya kita harus evaluasi, kan banyak sekali tekanan darah tinggi, penyebabnya apa, bisa dari pola makannya seperti apa, lalu bagaimana aktivitas sehari-hari, karena yang dianjurkan kita harus beraktivitas fisik 150 menit dalam seminggu atau minimal 30 menit sehari. Nah, itu membantu juga untuk menurunkan tekanan darah. Lalu yang ketiga, bagaimana istirahatnya, cukup apa tidak, jangan-jangan tekanan darah tinggi karena banyak begadang. Nah, kan kita harus evaluasi juga seperti itu. Baik, dokter. Dan ada beberapa lagi yang harus kita evaluasi. Jadi untuk vaksinasi menyebabkan hipertensi kok saya rasa tidak berhubungan ya, gitu. Iya, monggo. Iya, terima kasih. Jadi rekan-rekan di rumah ya, sudah dijelaskan dengan Dokter Suryo bahwa tidak ada hubungan antara hipertensi dengan vaksinasi COVID ya dokter ya. Jadi kita sudah nggak perlu nih takut lagi untuk vaksin, begitu ya dokter ya? Iya, tentunya memang mungkin saya tambahkan kemarin ada beberapa protokol yang kalau tekanan darah tinggi kan tidak boleh divaksin, sebaiknya tidak divaksin. Itu betul karena istilahnya kondisi jantungnya kan belum stabil ya seperti itu. Tapi untuk efek langsung dari vaksinasi tidak seperti itu ya, tidak ke darah tinggi. Nggak usah khawatir, gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Ini tadi jenengan menyinggung sedikit untuk aktivitas fisik ya dokter ya. Ya. Ini berarti masuk ke olahraga ya dokter. Sebaiknya nih dokter, selama pandemi ini ada saran dari Dokter Suryo? Apa ada jenis olahraga khusus yang harus dilakukan untuk rekan-rekan di rumah dokter? Oke, ini untuk pasien jantung ya, utamanya ya, atau iya, ya, jadi saya gerak-gerak terus dok, gitu. Saya kerja ya gerak gitu, olahraga gitu. Nah, padahal aktivitas fisik tidak sama dengan olahraga seperti itu ya. Oh gitu ya dokter. Iya. Kalau aktivitas fisik tentunya segala aktivitas yang berhubungan dengan kalau olahraga itu ada jamnya tertentu, ada tujuannya yaitu untuk meningkatkan kebugaran dan terprogram seperti itu ya. Jadi itu harus dibedakan dulu antara aktivitas fisik dengan olahraga gitu ya. Atau latihan ya. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi, olahraga apa yang dianjurkan seperti itu ya? Dokter. Olahraga yang kita bilang olahraga aerobik. Nah, olahraga aerobik ini apa itu? Olahraga yang membutuhkan aliran darah ke otot-otot besar seperti otot di tangan, otot di kaki. Contohnya aja paling gampang ya jalan cepat, jogging, lari, bersepeda atau berenang. Itu yang dianjurkan untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung. Namun seberapa berat itu yang harus kita atur gitu, kita ketahui. Jadi kalau olahraga itu kan ada yang kita bilang olahraga intensitasnya yang rendah, intensitasnya sedang, intensitas yang berat.
Nah, kalau untuk penyakit jantung tentunya harus dikembalikan lagi ke kemampuan dari pasien. Tidak boleh langsung berat, harus pelan-pelan dulu. Kalau memang intensitasnya ringan, ya dimulai. Kalau misalkan penyakit jantungnya mungkin agak berat, ya dimulai yang ringan dulu. Selama 1 minggu, 2 minggu boleh ditambah lagi. Kalau sudah terbiasa. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih dokter penjelasannya. Jadi ya rekan-rekan di rumah, untuk olahraga ini memang penting. Hanya saja intensitasnya untuk setiap orang itu berbeda, begitu ya dokter ya? Benar, ya. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing tubuh rekan-rekan semua di rumah ya. Jadi nggak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain, begitu ya dokter ya? Betul. Dokter, mohon maaf saya intermezzo sebentar. Ini untuk rekan-rekan di rumah, terima kasih untuk yang sudah memberikan komentar. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dokter. Hanya saja... Monggo. Hanya saja gini dokter, untuk rekan-rekan di rumah tolong ya disertakan namanya, terus nomor WA yang bisa dihubungi. Jadi nanti pihak tim kita dari RSUD Nisa bisa menghubungi rekan-rekan di rumah semua, begitu ya. Jadi saya mohon maaf dengan sangat, saya minta untuk mengirim ulang kembali pertanyaannya. Oke? Terima kasih. Atau kita coba bacakan aja ya dokter ya? Boleh. Monggo. Bebas, nyapa bebas. Ini dari akun Atul saja. Pertanyaannya gini dokter. Tiap pusing biasanya darah tinggi saya kambuh. Tapi akhir-akhir ini tiap malam dada kiri sakit dok. Kenapa ya? Gitu dokter. Oke. Silakan dokter. Jadi ada 2 keluhan ini ya. Iya. Pusing karena darah tinggi dan malam tiba-tiba dadanya nyeri, gitu ya. Oke. Ya, memang kalau untuk yang keluhan pertama pusing, kalau kita lihat penyebab-penyebabnya berbagai macam ya. Salah satunya memang tekanan darah tinggi bisa menyebabkan pusing. Tapi juga bisa bermacam-macam juga. Kita lihat sifat dari pusingnya ya. Kadang-kadang kalau pusing itu ada yang bilang pusing itu kepala terasa berat. Tapi bisa juga pusingnya terasanya seperti berputar-putar. Nah, itu berbeda nanti. Berbeda penanganannya, berbeda dengan penyebabnya juga berbeda. Untuk yang pusing karena berat, bisa karena darah tinggi, bisa juga karena kekakuan dari otot-otot leher. Seperti itu. Ya, mungkin terlalu banyak di depan laptop, terlalu banyak nonton drama Korea, mungkin ya itu bisa pusing karena terlalu banyak melihat itu layar ya, lihat HP, Instagram gitu ya. Itu bisa. Jadi tidak dan nyeri itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Itu yang pertama. Kalau pusing yang berputar ya bermacam. Itu biasanya kita sebut vertigo ya. Vertigo itu bisa juga berhubungan dengan kelainan dari telinga, ada infeksi di telinga atau mungkin gangguan keseimbangan. Tentunya harus dievaluasi ya keluhan pusingnya itu apakah berhubungan dengan darah tinggi atau sebaliknya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua pertanyaannya adalah malam sering nyeri dada. Ya, nyeri dada itu memang juga sering sekali dikaitkan dengan penyakit jantung ya. Merupakan keluhan utama yang sangat sering ditanyakan di IGD maupun di poliklinis ya. Apakah ini sakit jantung atau bukan. Tentunya nyeri dada karena penyakit jantung ada tanda khasnya ya. Terutama kalau kita bilang penyakit jantung koroner ya, atau penyempitan pembuluh darah jantung. Seperti itu. Nyeri dada yang khas untuk penyakit jantung adalah yang pertama, nyeri dada yang timbul saat aktivitas. Saat aktivitas dia nyerinya bertambah dan ketika istirahat dia
membaik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, letaknya di dada sebelah tengah atau agak sebelah kiri, dan dia menjalar ke rahang, ke lengan, bisa ke punggung atau nyeri ulu hati. Nah, itu mungkin harus di apa ya? Dipertajam lagi nyeri dadanya seperti apa. Karena ada sifat nyeri dada yang lain yang mungkin bukan karena penyakit jantung ya. Seperti kalau nyeri dada ketika bernafas, itu mungkin ada peradangan di paru-paru gitu yang pertama, atau nyeri dada karena mungkin terbentur. Biasanya kalau kita tekan dadanya itu nyeri dadanya bertambah, itu biasanya juga sering juga disalahartikan dengan nyeri dada di jantung. Jadi memang butuh pemeriksaan. Dan yang paling utama lagi adalah dilakukan pemeriksaan rekam jantung untuk memastikan apakah ini termasuk nyeri dada karena penyakit jantung atau bukan. Mungkin seperti itu Mbak Elsa. Luar biasa, jelas sekali nih dokter ya. Jadi untuk Mbak Atul saja ya, tadi dokter Surya sudah menjelaskan bahwa perlu dikaji lagi untuk darah tingginya ini kenapa. Terus kalau nyeri, ini perlu dibedakan lagi, nyerinya timbul saat apa, nyerinya timbul di sebelah mana, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu untuk pemeriksaan lebih lanjut ya dokter. Nggak bisa secara kasat mata kita mendiagnosa, oh ini karena jantung, oh ini bukan. Nggak bisa seperti itu ya dokter. Iya, memang banyak ya keluhan yang sama, tapi sebenarnya penyakitnya berbeda-beda, yaitu kita harus lebih teliti lah seperti itu ya. Oke. Banyak sekali nih dokter pertanyaan yang sudah masuk. Oh iya, alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan yang berkaitan untuk nyeri tadi dokter. Dari Mahardika. Dokter, cara bedakan sesak karena ada masalah di paru atau di jantung untuk orang awam bagaimana dokter? Silakan dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, kalau sesak karena penyakit jantung dengan penyakit paru ya, ini juga biasanya memang kalau penyakit jantung itu sebenarnya ada tanda khasnya. Kalau tadi nyeri dada ada tanda khasnya, kalau ini sesak juga ada tanda khasnya ya. Yang pertama, sesaknya saat aktivitas. Jadi hampir semua penyakit jantung itu berhubungan dengan aktivitas biasanya ya. Ketika ada aktivitas yang memberat, itu nyeri dadanya atau sesaknya akan bertambah berat. Dan ketika beristirahat, mungkin sesaknya agak berkurang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang juga ada hubungannya dengan posisi tubuh gitu ya. Jadi kalau orang penyakit jantung, untuk sesaknya biasanya jika kita berbaring itu akan lebih sesak dibandingkan dengan kita duduk atau setengah duduk. Jadi pasiennya itu nggak kuat untuk tidur telentang, itu nggak kuat gitu. Yang ketiga, kadang-kadang juga terbangun malam-malam karena sesak. Itu tanda khas dari penyakit jantung. Untuk penyakit gagal jantung ya utamanya ya. Dan biasanya juga disertai beberapa beberapa keluhan lain ya, seperti kaki bengkak, lalu perutnya juga rasa sebah, keringat dingin. Itu tanda-tanda khas untuk sesak karena penyakit jantung. Sedangkan untuk paru-paru, biasanya penyebab paling sering sesak karena paru-paru karena ada infeksi di paru-paru. Nah, biasanya kalau infeksi di paru-paru ya tentunya gejalanya biasanya disertai batuk, disertai demam, gitu ya, atau disertai yang berdahak seperti itu, atau ada riwayat merokok yang parah ya, merokok yang sudah lama, biasanya ada penyepitan seperti itu. Mungkin itu, tapi untuk memastikan lagi tidak selalu ya seperti itu, kita harus melakukan pemeriksaan seperti rekam jantung, foto ronsen, dan pemeriksaan fisik yang lain. Gitu. Iya, oke. Baik, ini pertanyaannya banyak sekali nih dokter yang masuk.
Oke. Saya bacakan lagi dari I'm.offline. Ini mau bertanya dokter, di era pandemi kita kan dianjurkan untuk makan agar sehat. Nah, apa benar penyebab banyak makan yang tidak terkontrol bisa sakit jantung? Dan ciri-ciri sakit jantung apa ya, Dok? Terima kasih. Silakan, Nah, Dokter. oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kita masalah ini masalah diet ya, makan. Nah, katanya makan yang banyak juga berbahaya karena menyebabkan sakit jantung. Ya, itu bisa benar, bisa juga salah ya. Tapi kita ambil yang benarnya saja ya. Jadi kalau penyakit jantung sendiri itu sebenarnya yang kita waspadai adalah makanan-makanan yang satu terlalu asin, dua terlalu manis, terlalu banyak manis-manis, dan yang ketiga ini terlalu banyak lemak. Nah, ketika anggap aja lemak ya, terlalu banyak lemak, itu akan mengubah pembuluh darah jantung. Jadi kalau pembuluh darah jantung itu di bagian dalamnya itu ada namanya sel endotel atau sel ya antara lain ya membatasi antara pembuluh darah pembuluh darah gitu ya dengan darah. Itu untuk mencegah adanya pori-pori di antara pembuluh darah. Ketika ada lemak yang tinggi, kadar lemak yang terlalu tinggi, nah itu pori-pori itu akan menyempit. Pori-pori itu akan terbuka sehingga kolesterol yang ada di dalam darah itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Akibatnya apa? Lama-kelamaan akan terjadi peradangan di pembuluh darah. Nah, ketika terjadi peradangan, tentunya akan terjadi bentukan yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, itu yang berbahaya buat jantung. Kalau kita bilang ya kolesterol tinggi gitu ya, itu berbahayanya seperti itu. Gitu. Tapi ya jangan karena seperti itu tidak mau makan ya, itu kan ya harus seimbang lah seperti itu ya. Memang kalau dari sisi penyakit jantung lebih baik banyak makan-makan yang sayur-sayuran, buah-buahan ya. Lalu yang berbahaya lagi adalah makanan instan ya. Makanan instan banyak pengawetnya itu juga hati-hati dapat meningkatkan tekanan darah tinggi juga karena banyak kadar natrium di sana. Boleh sedikit-sedikit tapi ya dibatasin gitu ya untuk mencegah. Oke. Terima kasih penjelasannya, Dokter. Seperti yang tadi Dokter Surya jelaskan ya, jadi rekan-rekan di rumah tolong batasi untuk makan makanan cepat saji, makanan instan ya, Dokter. Ya. Terutama saat pandemi ini kan semuanya PPKM nih, Dokter. Jadi kebanyakan rekan-rekan di rumah termasuk saya akhirnya stok makanan cepat saji di rumah gitu, Dokter. Iya, enggak apa-apa sedikit-sedikit, jangan tiap hari. Iya. Tapi kadang-kadang memang makanan yang cepat saji itu memang nagih ya kadang-kadang. Sekali makan pengen lagi gitu ya, memang gitu sih. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita sudah tahu kan bagaimana seharusnya, yang penting gitu. Tinggal kontrol diri aja. Iya, terima kasih Dokter. Oke, saya bacakan pertanyaan selanjutnya ya Dokter. Ya, ya. Oke, dari Herlin Dwi. Ini gimana tadi? Bagaimana Dokter? Oh, maaf Dokter. Ini ada kelanjutannya di atas. Dok, bagaimana dengan pasien anak-anak yang terdiagnosis ASD? Apa yang harus dilakukan selain mematuhi prokes? Gitu, Dokter. Oke, mungkin ada info umur berapa mungkin? Nggak ada ini, Dokter. Oh, nggak ada ya? Oke. Sebutkan anak-anak gitu. Iya, terima kasih. Jadi kalau ASD itu kita bilang ada, kalau kepanjangannya adalah atrial septal defect. Jadi ada hubungan di antara dua ruangan jantung ya. Itu karena ada hubungan, ada ruangan yang harusnya dia
disekat, tapi karena sekatnya berlubang, jadi ada hubungan antara jantung kanan dan jantung sebelah kiri, seperti itu. Efeknya apa? Tentunya karena ada tekanan di jantung kiri lebih tinggi daripada yang jantung kanan, maka aliran darah itu lebih banyak ke kanan, akan memenuhi jantung kanan, seperti itu ya. Lama-kelamaan tentunya akan terjadi peningkatan tekanan di jantung kanan, peningkatan aliran darah di sana, sehingga akan lebih mudah terserang infeksi seperti itu. Biasanya seperti itu. Ya, tentunya untuk pencegahan agar tidak terkena penyakit pada saat COVID, ya pada saat pandemi maksud saya, ya tentunya ya protokol kesehatan itu ya tetap ya, sama obat-obatan yang selama ini diberikan tetap diminum, tetap dikonsumsi sesuai dengan indikasinya ya. Tapi memang tidak selalu pasien dengan ASD itu bisa diatasi dengan obat-obatan saja, tergantung dari besar lubangnya dan juga apakah terjadi komplikasi di jantung kanan atau pembuluh darah parunya. Nah, itu memang individual sekali, tergantung dari pasien. Ada juga yang harus ditutup dengan pembedahan atau ditutup dengan tindakan kateterisasi gitu ya, yang dapat meningkatkan harapan hidup atau meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut. Tapi secara umum hindari ini ya, tetap melakukan protokol kesehatan, tetap vaksinasi dengan kondisi yang stabil, tetap vaksinasi dan obat-obatan yang rutin diminum, tetap diminum dan kontrol teratur ya. Oke, baik, Dok. Kalau misalkan ini tidak kan pandemi pada takut ke rumah sakit gitu misalkan ya. Kan sekarang sudah banyak fitur-fitur telemedicine atau ya kontrol via WA kan bisa. Jadi tidak masalah sebenarnya. Oke. Iya, oke. Terima Semoga kasih, jelas, dokter. semoga jelas ya. Iya, oke. Ini dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Dari Auristela Hadijah. Mengapa penyakit jantung dan hipertensi meningkatkan resiko terjangkit COVID-19? Silakan dokter. Maaf, diulangi lagi untuk pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, mengapa penyakit jantung dan hipertensi meningkatkan resiko terjangkit COVID? Gitu dokter. Oke, sebenarnya gini, untuk saya luruskan bahwa sebenarnya untuk penyakit jantung apakah lebih mudah terkena COVID, sebenarnya tidak selalu ya. Untuk lebih mudah terkena itu tidak selalu, gitu ya. Cuman pasien dengan penyakit jantung dan penyakit hipertensi atau penyakit kardiovaskular lainnya, jika terkena coronavirus itu akan menderita gejala yang lebih berat, gitu ya. Lebih banyak gejala yang lebih berat dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak disertai komorbid penyakit kardiovaskuler. Kenapa seperti itu? Satu, karena infeksi coronavirus ataupun infeksi yang lain sebenarnya itu akan meningkatkan kerja dari jantung. Karena pasien dengan infeksi, pasien dengan coronavirus itu kan demam, ya, sesak. Itu kan meningkatkan kerja dari jantung, meningkatkan kebutuhan oksigen yang harus dipenuhi oleh jantung. Dan sedangkan jantungnya sendiri bermasalah seperti itu. Jadi itu yang menimbulkan gejala yang lebih berat. Lebih berat. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, penyakit coronavirus atau infeksi itu kan juga menimbulkan keradangan ya. Paling banyak keradangan ya di paru-paru. Tapi jangan lupa, radang itu juga bisa di pembuluh darah juga. Bisa juga radang terjadi di jantung juga. Tentunya itu akan membuat kondisi menjadi semakin berat. Jadi kesimpulannya bahwa kombinasi antara
penyakit infeksi maupun coronavirus dengan penyakit jantung itu memang akan memberikan kondisi klinis yang lebih berat. Oleh karena itu lebih baik kita mencegah terjadinya perburukan tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan, gaya hidup yang sehat, dan juga jangan lupa vaksinasi. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Jelas sekali, terima kasih dokter. Saya bacakan pertanyaan lagi, boleh ya dokter? Halo dokter. Iya, suara saya jelas nih dokter. Ini dari Erlita Diasmarani. Seseorang dengan riwayat penyakit jantung dikatakan siap untuk mendapatkan vaksin. Itu apa syaratnya, dokter? Misal orang habis serangan jantung, kemudian stabil, terus selang beberapa lama boleh bisa vaksin. Habis minum obat pengencer darah berapa lama boleh vaksin, gitu dokter? Oh iya. Bisa dimengerti. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi memang kita bilang kalau pasien dengan penyakit jantung itu boleh divaksin jika kondisi jantungnya itu adalah stabil. Stabil ini artiannya ada yang memberat. Biasanya kalau misalkan pasien penyakit jantung, paling sering keluhan yang memberat adalah keluhan nyeri dada yang memberat atau sesak yang memberat. Ketika pasien dengan penyakit jantung koroner atau serangan jantung dia sudah stabil, andaikan 1 bulan, saya rasa sudah cukup untuk kita bilang itu stabil, ya. Tapi tentunya harus dievaluasi secara menyeluruh oleh dokter spesialis jantung yang merawat. Untuk dilakukan asesmen atau penilaian apakah pasien ini stabil. Dengan serangan jantung memang diberikan obat pengencer darah ya, obat pengencer darah minimal 2 untuk 1 tahun. Nah, tentunya dalam pemberian vaksinasi tentunya harus hati-hati dalam pemberiannya karena dengan pengencer darah tentunya ada efek yang harus dipahami. Mungkin karena penyuntikan itu ada mungkin bekas luka ya, bekas luka, bisa juga ada memar, itu salah satu efek samping, tapi tidak masalah, seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita tidak vaksin COVID gitu, karena efek dari vaksin itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan resikonya. Ya. Terima kasih dokter. Ya, untuk Erlita Diasmarani semoga membantu penjelasannya dari dokter Surya ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi di dokter, sebenarnya banyak sekali dokter. Antusias, alhamdulillah banyak yang antusias. Iya, terima kasih untuk rekan-rekan di rumah. Jangan tinggalkan dulu room ini ya, tetap stay di sini karena nanti akan dipilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan door prize dari kita. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ineke Haryadi. Jika ada seseorang yang sebelumnya door prize-nya ada 3 dokter untuk emas antamnya. Iya. Untuk berikutnya juga ada untuk 5 orang mendapatkan voucher diskon dokter. Wah, kita harus terima kasih kepada Rumah Sakit Denisa ini karena banyak sekali door prize-nya. Selamat ulang tahun kepada Rumah Sakit Denisa. Iya, terima kasih. Semoga Rumah Sakit Denisa tetap bisa memberikan pelayanan yang prima untuk rekan-rekan di rumah semua ya, dokter. Iya, amin, amin. Berikutnya saya bacakan pertanyaannya lagi ya, dokter. Ya. Oke, dari Ineke Haryadi. Jika ada seseorang yang sebelumnya sudah pasang ring, kemudian 2 tahun lagi terjadi penyumbatan lagi, dan dipasang ring lagi, sedangkan sudah menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Pertanyaannya,
langkah apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi penyumbatan lagi, gitu dokter. Oke, terima kasih ya pertanyaannya tentang pasang ring yang sudah dipasang ring, namun akhirnya beberapa tahun tersumbat lagi ya, padahal sudah menjaga pola makan dan segala macam ya. Memang ada kasus ya yang kita namakan itu instant restenosis atau stent thrombosis. Jadi adanya penyumbatan kembali pembuluh darah yang sudah di stenting. Tentunya banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh dalam kejadian tersebut ya. Tapi utamanya memang ke dalam pasien yang melakukan pemasangan ring memang harus dijaga betul ya, untuk pola makan dan juga minum obatnya apakah teratur apa tidak. Karena orang pasang ring itu satu, obat pengencer darah harus selalu dikonsumsi ya, pengencer darah untuk mencegah pembuntuan kembali di tempat yang dipasang ring. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor-faktor resiko atau penyakit-penyakit penyerta seperti diabetes, kencing manis, kolesterol yang tinggi, lalu darah tinggi, itu juga harus dikontrol sesuai dengan target-target masing-masing. Seperti kalau gula darah ya harus dijaga untuk acak kurang dari 200, kalau gula darah puasa dikurang dari 125. Kalau kolesterol LDL kurang dari 130 atau 110 ya, tergantung dari risikonya. Lalu ada lagi untuk tekanan darah tinggi ya, tekanan darahnya harus dikontrol ini kurang dari 130 ya, atau 120 itu yang optimal. Dan jangan lupa stop merokok, itu pasti ya, hukumnya wajib stop merokok, karena kita ketahui rokok itu memiliki zat-zat aktif yang tidak hanya menyerang paru-paru, tapi dia bisa menyerang ke pembuluh darah juga, sehingga ketika rokoknya terus gitu ya, meskipun dia pasang ring ya, jika ada zat aktif rokok di pembuluh darah tentunya akan menimbulkan penyempitan kembali. Itu ya. Jadi itu yang harus dievaluasi. Namun memang ada beberapa yang mungkin sudah menjaga benar semuanya, makannya juga dijaga, tapi tetap terkena juga. Nah, itu juga mungkin ada faktor namanya resistensi obat. Jadi kadang-kadang karena ada kelainan genetik, maka obat-obat pembuluh darah, obat-obat pengencer darah itu tidak bekerja secara optimal, sehingga penyempitan kembali di ring jantung bisa terjadi. Itu yang harus dievaluasi juga. Iya. Mungkin seperti itu, mungkin bisa membantu jawaban saya. Terima kasih dokter untuk Ineke Haryadi, begitu ya penjelasannya. Semoga bisa membantu. Berikutnya, ini ada pertanyaan lagi nih dokter. Pertanyaannya agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Wah. Dari apoteker Nia Royani. Dokter, apakah ada korelasi antara kesehatan jantung seseorang dengan kesehatan mental di masa pandemi? Begitu dokter, silakan. Gimana? Dokter? Halo, sorry. Iya, apa tadi hilang ya dokter? Iya. Oke. Saya bacakan lagi ya dokter ya. Dari apoteker Nia Royani. Dokter, apakah ada korelasi antara kesehatan jantung seseorang dengan kesehatan mental di masa pandemi? Begitu dokter, silakan. Oke. Agak sulit ini ya jawabnya ini. Yang pasti gini, saya
mencoba menjawab sesuai dengan yang pernah saya ketahui ya. Jadi kalau kesehatan jantung terhadap kesehatan mental atau sebaliknya ya, sebenarnya gini, kalau kesehatan jantung sendiri efeknya adalah terhadap kualitas hidup ya. Jadi pasien-pasien dengan penyakit jantung itu memang problemnya adalah kualitas hidup. Yang pertama, maksudnya apa? Nah, biasanya pasien penyakit jantung itu misalkan biasanya bisa bekerja atau biasanya bisa berolahraga, suka olahraga. Namun karena ada kondisi dengan jantung yang bermasalah, sehingga kemampuan fisik untuk melakukan hal-hal tersebut menjadi berkurang gitu. Yang biasanya bisa kerja berat, sekarang kerjanya dibatasin gitu. Orang yang biasanya bisa olahraga, senang olahraga basket, senang olahraga voli, tenis, segala macam, karena ada penyakit jantung, dia harus dibatasin. Nah, itu yang mungkin juga berpengaruh ya ke kesehatan mental itu sendiri gitu ya. Jadi mungkin, wah, aku jadinya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mungkin itu hubungannya yang untuk kesehatan jantung terhadap kesehatan mental. Sebaliknya gimana ya? Kesehatan mental apakah berpengaruh pada kesehatan jantung seperti itu ya? Ada namanya penyakit jantung yang disebabkan karena stres, ada. Kita bilang stres kardiomiopati gitu ya. Adanya gangguan otot jantung karena stres, bisa macam-macam stresnya ya. Bisa karena apa namanya diputus pacar misalkan. Oh ya, bisa. Iya, Atau memang kondisi yang stres kronik, dalam artian tiap hari kena stres terus, mungkin kerjaan nggak beres-beres gitu ya, stres, dibawa stres ke rumah, nggak bisa istirahat. Nah, itu akan meningkatkan inflamasi atau peradangan juga dan beban jantung juga gitu. Jadi ada hubungannya sebenarnya antara kesehatan mental dengan penyakit jantung. Cuman memang untuk kita kan kesulitan untuk mengukur kadar stres itu kan agak sulit ya. Kalau gula kan bisa, gulanya tinggi di atas 200, gulanya normal gitu kan, 125 misalkan. Tapi kalau stresnya berlebihan, apa ukurannya kan kita yang agak sulit ya. Iya, gitu. Karena stres orang-orang berbeda-beda. Jadi ya untuk secara umum ya kita wajib ya untuk mengelola stres sendiri, karena jangan dibiarkan deh stres gitu ya. Harus ada pelampiasan atau kita harus cara untuk bisa merilis gitu ya itu namanya. Iya. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dokter. Banyak sekali ya dokter ya. Nggak apa-apa, saling sharing aja, nggak apa-apa. Iya, luar biasa sekali ini antusiasnya rekan-rekan di rumah. Terima kasih. Baik, ada lagi dari Sudarita Farida. Oke, dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan jantung untuk ibu hamil di masa pandemi? Begitu dokter. Silakan. Ini mungkin ya untuk khusus ibu hamil gitu mungkin ya dokter ya. Ibu hamil ya. Oke, kalau ibu hamil sebenarnya paling sering untuk penyakit jantung pada saat kehamilan adalah hipertensi ya. Hipertensi dalam kehamilan itu sering sekali ya. Jadi tentunya kalau pada saat pandemi ya dikontrol tekanan darah yang rutin, karena sering sekali hipertensi pada kehamilan. Itu yang menyertai penyakit jantung yang menyertai kehamilan itu paling sering hipertensi. Jadi kita harus kontrol rutin, karena dengan tekanan darah yang tinggi tentunya aliran darah ke janin itu ada gangguan ya, ada suatu gangguan yang menyebabkan janin tidak bisa tumbuh secara optimal gitu ya. Itu yang pertama ya. Bagaimana menjaga tekanan darah agak tinggi ya? Tentunya satu, dietnya ya, jangan banyak yang garam-garaman, asin-asin gitu. Terus yang kedua
stres, kurang istirahat itu juga meningkatkan tekanan darah ya. Gitu. Kalau sudah tekanan darah tinggi bagaimana? Ya tentunya harus kontrol ya, karena mungkin jika memang perlu pengobatan, nanti dokter kandungan mungkin dan juga bekerja sama dengan dokter jantung juga akan memberikan obat-obatan yang aman untuk ibu hamil gitu. Mungkin seperti itu untuk yang pertama. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Saya lanjut ya dokter. Iya. Untuk pertanyaannya boleh. Ini ada dari tadi dokter menyinggung masalah pemeriksaan jantung. Dari Dian Paramita. Dokter, kapan sebaiknya kita mulai untuk screening kondisi kesehatan jantung kita? Dan sebaiknya pemeriksaan apa saja yang dilakukan? Begitu dokter, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian ya. Jadi kalau kita secara umum sebenarnya untuk screening kesehatan jantung itu pada umumnya lebih dari 40 tahun ke atas ya. Usia 40 tahun ke atas itu biasanya kita sudah mulai hati-hati nih, karena memang kejadian penyakit jantung koroner itu sudah mulai meningkat di atas umur 40 tahun. Nah, apa saja? Ya, tentunya satu, rekam jantung. Ya, terus yang kedua, berhubungan dengan pemeriksaan faktor-faktor resiko seperti gula darah, lalu tekanan darah, lalu juga kolesterol, dan tentunya berhubungan juga dengan organ-organ yang terkait seperti ginjal dan juga liver ya. Tapi kita juga harus tahu kalau penyakit jantung koroner atau penyakit jantung yang lain, kan saya bilang tadi selalu sering berhubungan dengan aktivitas. Nah, ada baiknya juga kita screening dengan pemeriksaan yang disebut dengan treadmill. Nah, treadmill itu kita melihat adanya perubahan tekanan darah, adanya perubahan dari rekam jantung saat beraktivitas fisik, gitu. Sehingga kita bisa melihat lebih detail ketika pasien dalam keadaan beraktivitas. Gitu. Umumnya di atas 40 tahun ya, tapi ya kalau pengalaman saya waktu menjalani training sekolah kemarin spesialis dan juga waktu saat bekerja, sudah mulai ada yang umur 30-an itu sudah terkena penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Jadi kebanyakan memang karena merokok ya. Kalau usianya muda terus dia merokok, ternyata juga merokoknya aktif sekali, ternyata juga bisa terkena penyakit jantung koroner gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang ada kelainan kolesterol. Oh iya, tadi kolesterol juga ya. Kolesterol secara keturunan. Kita bilang familial hyperkolesterolemia. Nah, itu juga tinggi sekali kaitannya dengan angka penyakit jantung koroner. Jadi kalau ada resiko tersebut ya umur 30-an mau dicek mungkin lebih baik seperti itu. Ya, oke. Oke, dokter. Maaf ini saya intermezzo lagi ya, dokter ya. Oke. Oke, menginformasikan kepada rekan-rekan di rumah. Terima kasih antusiasnya, terima kasih pertanyaannya. Nanti untuk pemenang dari door prize hari ini akan diumumkan melalui story dan feed RSUD Nisa. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini, boleh ya kita minta untuk follow-nya Instagram RSUD Nisa agar tidak ketinggalan informasi dari kita. Oke? Terima kasih teman-teman. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih dokter. Dari Zuriyatun Nasiha. Cara mengurangi kekambuhan gagal jantung gimana dokter? Gitu. Wah, dokter. ya. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke gagal jantung ya. Iya. Nah, jadi mungkin saya kasih info sedikit kalau apa itu gagal jantung ya. Kalau gagal jantung itu berarti
timbulnya gejala seperti sesak, kaki bengkak gitu ya, yang dikarenakan ketidakmampuan jantung dalam memompa darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh ya. Biasanya ini jantungnya sudah bengkak gitu, jantungnya bengkak sehingga pompa jantungnya kurang baik, sehingga banyak keluhan yang ditimbulkan seperti sesak, mudah lelah, aktivitas fisik sering capek, kaki bengkak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencegah kekambuhan dari gagal jantung? Ya. Tentu yang pertama adalah mengatasi penyebab dari gagal jantung. Jadi gagal jantung ini penyebabnya banyak sekali. Ada yang karena darah tinggi, ya. Ada juga karena penyempitan pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner, denyut jantungnya nggak teratur, atau kelainan dari katup. Katupnya bisa bocor atau katupnya bisa kaku, nggak bisa berubah. Nah itu penyebabnya mungkin diatasi dulu. Oke. Itu akan sangat membantu dalam mengurangi kekambuhan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pemberian obat-obatan yang teratur sesuai dengan gejala gagal jantungnya. Biasanya dokter jantung itu kalau pasien dengan gagal jantung itu memberikan 4 macam obat, ya. 4 macam obat. Yang pertama adalah obat untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Kita sering bilang furosemid, ya, itu diminum sesuai dengan kondisi. Kalau memang sedang sesak atau sedang bengkak ya diminum. Gitu. Terus yang kedua, obat-obatan untuk mengurangi beban jantung, beban yang dilawan oleh jantung. Itu biasanya yang belakangnya pril atau sartan. Nah, itu obat-obatannya biasanya, itu mengurangi beban jantung. Harus diminum secara rutin dan dosisnya juga harus disesuaikan dengan kondisi. Ada juga obat untuk mengurangi, kita bilang remodeling ya, mengurangi perubahan bentuk jantung, spironolakton misalkan, dan juga obat-obat untuk mengurangi resiko terjadinya irama jantung yang tidak teratur. Kita bilang mungkin yang ngetren obatnya namanya bisoprolol, ya, itu harus diminum teratur. Tuh. Terus yang ketiga tentunya ya konsumsi cairan juga harus disesuaikan, ya, jangan sampai minum terlalu banyak sehingga nanti mudah sesak, atau jangan terlalu rendah juga, terlalu sedikit malah nanti kekurangan cairan, malah ginjalnya yang bermasalah. Dan diet rendah garam, seperti itu. Dan lagi, meskipun gagal jantung, bukan berarti nggak bisa exercise loh ya, atau olahraga ya. Olahraga malah dapat meningkatkan kondisi dari gagal jantung itu sendiri, meningkatkan mengurangi kekambuhan, asalkan dengan intensitas dan frekuensi yang tepat sesuai dengan kemampuan. Ya. Mungkin itu, ya. Oke, dokter, mohon maaf, ini karena keterbatasan waktu saya akhiri. Oh iya, terima kasih. Malam hari ini. Alhamdulillah ini tadi banyak pertanyaan, iya. Ya. Oke. Ya moga-moga ini bermanfaat buat para followers RSUD Nisam, para pemirsa yang hadir di sini, ya moga-moga. Ya kita nanti katanya dengar-dengar RSUD Nisa bakalan sering ngadakan yang acara seperti ini, jadi mungkin edukasi ke masyarakat gitu ya. Mungkin tidak hanya dari jantung aja, mungkin ada kan banyak spesialis yang lain seperti kandungan, bedah mulut, mata, penyakit dalam dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Untuk rekan-rekan di rumah yang tadi sudah memberi pertanyaan, banyak yang belum terjawab, dokter. Nanti tim kita akan membantu untuk menjawab melalui DM, ya dokter ya. Begitu ya dokter Suryo? Oke. Terus saya menginformasikan kembali untuk teman-teman di rumah
Tolong ya, nanti sering-sering cek nih Instagram RSUD Nisa. Nanti kita akan mengumumkan pemenang dari door prize-nya nih dokter melalui story dan feed. Gitu dokter. Oke, untuk teman-teman di rumah terima kasih sudah berkenan bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan. Semoga tetap sehat di masa pandemi ini. Semoga semua penjelasan dan ilmu dari Dr. Suryo membantu teman-teman di rumah. Mohon izin dokter. Terima kasih Dr. Suryo ketersediaannya untuk meluangkan waktu. Terima kasih Ya, terima sudah mau kasih. berpartisipasi. Iya dokter. Terima kasih Mbak Elsa atas kesempatannya. Terima kasih pada RSUD Nisa. Selamat ulang tahun. Semoga dapat selalu menjadi kepercayaan masyarakat. Amin, amin, amin dokter. Oke, mohon izin dokter saya tutup acaranya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.